Halo guys, jumpa kembali dengan saya di channel bersama alur cerita aja guys. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengupas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Assassin's Creed guys. Jadi tak perlu menunggu lama lagi, mari kita ke alur filmnya guys. Let's go guys. Film action yang berjudul Assassin's Creed yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki darah keturunan assassin yang dipaksa untuk membocorkan rahasia para leluhurnya guys. Film ini disutradarai oleh Justin Kurzel dan dibintangi oleh Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, dan Michael K. Williams guys. Di awal film, kita akan disuguhkan dengan sebuah layar hitam dan tulisan yang berisi bahwa sebuah organisasi yang bernama Templar mencari sebuah benda yang bernama Apple of Eden, di mana Apple of Eden adalah sebuah benda peninggalan kuno. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Usaha Templar mencari Apple of Eden bukan tanpa hambatan. Mereka dihadang oleh sebuah organisasi yang bernama Assassin's Creed. Mereka selalu berusaha melindungi Apple of Eden jatuh ke tangan Templar. Setelah itu, di kota Andalusia Spanyol pada tahun 1942, di sebuah tempat mirip benteng yang ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para assassin. Di dalamnya terdapat para assassin yang sedang menempa senjata. Kemudian muncul seorang assassin yang berjalan menuruni tangga dan berkumpul dengan yang lainnya di sebuah lobi. Assassin itu bernama Aguilar. Di sana Aguilar mengucap sumpah tugas dari para assassin, dan setelah mengucap sumpah, jari manis dari Aguilar pun dipotong dan diberikan sebuah hidden blade ataupun pisau yang tersembunyi. Yang dimana cara tersebut memang aturan dari seorang assassin. Semisal kita mau menggunakan hidden blade, maka jari manis kita harus dipotong terlebih dahulu guys. Setelah itu Aguilar pun mengucapkan kata-kata sumpah asasinnya. Sekitar 500 kemudian, tepatnya tahun 1986, di Meksiko, seorang anak kecil yang petakilan melakukan freestyle BMX dari atas gedung, tetapi sayangnya dia terjatuh. Setelah itu, anak tersebut pulang ke rumahnya, dan ketika dia masuk ke dalam rumahnya, terlihat suasana rumahnya sangat sepi. Kemudian ia baru sadar saat melihat ibunya telah tewas di depannya, dan di balik tembok anak itu melihat sosok pria yang memakai hoodie. Setelah dilihatnya lebih dekat, ternyata pria itu adalah ayahnya, di mana ayahnya ini merupakan orang yang telah membunuh ibunya, dan dari gayanya ini ternyata ayahnya ialah seorang assassin. Lalu kemudian sang ayah menyuruh anaknya itu untuk pergi, dan tiba-tiba saja segerombolan pasukan bersenjata datang, dan pasukan tersebut adalah pasukan Templar. 30 tahun kemudian di kota Texas, kita melihat seorang pria di dalam sel penjara. Kita sebut saja pria tersebut adalah Samurai X namanya. Beberapa saat kemudian datang pula seorang pengunjung ke dalam sel tersebut, dan pengunjung tersebut melihat gambar-gambar yang ada di dalam sel di Samurai X tersebut. Singkat ceritanya, si Samurai X dibawa ke sebuah ruangan, dan Samurai X pun diketahui bernama Callum. Di ruangan itu, Callum ternyata dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan. Callum pun syok. Dia pun melihat sekilas tentang masa lalunya bersama ibunya. Callum pun disuntik mati. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia terbangun di sebuah ruangan yang sangat modern dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dr. Sophia Rikin. Seketika saja di saat itu juga, Callum yang sok pun akhirnya merangkak kabur. Tetapi ia malah bingung karena ia merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya. Hingga sampailah Callum di ujung dari gedung tersebut dan melihat keluar melalui jendela. Ternyata seisi kota Madrid yang sudah berubah. Dr. Sophia Rikin pun menjelaskan kalau Callum sedang berada di dalam sebuah fasilitas penelitian yang bernama Abstergo dan berada di kota Madrid, Spanyol. Kemudian Callum mencoba untuk melompat, tetapi Sophia mencegahnya dan menjelaskan visi dan misi dari Abstergo yang ingin menghapus sifat anarkis dari umat manusia. Lalu Callum pun dibius dan kemudian dibawa ke sebuah alat yang bernama Animus. Animus adalah sebuah alat ataupun mesin yang bisa memunculkan gambaran ingatan leluhur manusia melalui DNA keturunannya. Pada saat itu, Callum dipakaikan sebuah hidden blade, dan proses memasuki mesin Animus pun dimulai. Mesin Animus mulai bekerja dan menemukan DNA dari Aguilar di dalam tubuh Callum. Lalu tiba-tiba Callum pun tak sadarkan diri lagi, memasuki ingatan leluhurnya yang bernama Aguilar 500 tahun yang lalu. Ingatan itu membawanya ke sebuah desa di Spanyol. Di sana terlihat pasukan Templar yang dipimpin oleh Ojeda yang menemukan seorang bocah kecil yang ternyata adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh warga.
Lalu ketua dari pasukan Templar itu pun mulai menanyai warga, siapa yang menyembunyikan bocah tersebut. Salah satu warga pun mengaku dan ketua pasukan Templar itu pun menyuruh pasukannya untuk membakar desa itu, dan ternyata maksud Templar di sini adalah sebagai ancaman kepada sang sultan, ayah dari bocah yang ditangkap itu, agar memberikan Apple of Aiden kepada Templar. Para assassin pun mengendap-endap di belakang para pasukan Templar, dan Aguilar pun melompat dan langsung membunuh satu dari para pasukan Templar itu. Perang antara Templar dan assassin pun terjadi, dan Kalem yang ada di dalam Animus mengikuti setiap gerakan dari leluhurnya Aguilar. Lalu teman-teman Aguilar yang bernama Maria berhasil membawa kereta kuda yang berisikan pangeran. Kemudian si Ojeda mengejarnya. Aguilar yang melihat itu pun ikut mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Tidak hanya kejar-kejaran, di sini juga terjadi aksi pertarungan di atas kereta. Di saat itu Maria dengan kepiawaiannya bisa mengalahkan para Templar yang mengejarnya. Sedangkan Aguilar yang tadinya sedang mengejar mereka sekarang sudah berada di atas kereta yang dinaiki oleh Ojeda. Dan Aguilar pun bergelut dengan Ojeda, tetapi tiba-tiba saja kereta Ojeda rusak dan Aguilar pun terlempar ke dalam kereta milik Maria yang membawa sang pangeran. Singkat cerita, mereka dihadapkan pada sebuah jurang, dan dengan kemampuannya serta kecerdikannya Aguilar, ia pun bisa menyelamatkan bocah itu walaupun nyaris tak terselamatkan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Ojeda dan pasukannya berada di atas Aguilar, dan Kalem pun tiba-tiba sudah terkapar di ruangan Animus. Kalem yang terkapar, ia seperti melihat bayangan dari Aguilar. Pada malam harinya, Sofia masuk ke ruangan yang berisi barang koleksi dari Templar, dan ia menemui ayahnya yang bernama Dr. Alan Rikin untuk membicarakan tentang Cullen Lynch. Lalu ayahnya ini memuji-muji Sofia atas prestasi yang telah diraih Sofia. Lalu di lain tempat, ayah Sofia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah investor dari Abstergo dan ketua Elder Templar. Kalau ayah Sofia ini meyakinkan bahwa makna Templar ini sudah selangkah lagi menemukan Apple of Aiden. Ternyata Sofia dan ayahnya adalah impostor, di mana mereka adalah merupakan anggota dari Templar. Kemudian di saat itu, Kalem pun terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan Aguilar. Sedangkan Sofia yang sedang membaca buku-buku kuno, dia memperhatikan Kalem lewat CCTV. Kalem yang terbangun pun tiba-tiba melihat bayangan Aguilar lagi dan lagi. Sofia kemudian masuk dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Bleeding Effect. Itu adalah efek setelah memasuki Animus. Kalem pun yang bingung mencekik Sofia, dan Sofia menjelaskan tentang apa yang terjadi pada Kalem. Kalem kemudian paham dan melepaskan tangannya. Setelah itu, Sofia mengajak Kalem ke sebuah ruangan. Di sana Kalem baru mengetahui bahwa Sofia sudah lama mengetahui dan memata-matai Kalem. Mereka pun berbincang tentang Kalem, leluhurnya, dan assassin, serta Templar. Lalu Kalem melihat sebuah dokumen yang terpampang dan bertanya kepada Sofia. Sofia kemudian menjawab bahwa itu adalah assassin. Sofia kemudian bercerita bahwa ibu Kalem dulu dibunuh oleh seorang assassin. Kalem yang penasaran pun lalu memegang replika dari Apple of Aiden. Dan Sofia lagi-lagi menjelaskan bahwa Apple of Aiden ini adalah peninggalan kuno dengan kekuatan supernatural, dan Apple of Aiden ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Kalem dan Sofia lagi-lagi berjalan ke arah kantin ataupun tempat perkumpulan. Di sana Kalem didatangi oleh seorang yang kemudian mempersilahkannya duduk. Kalem pun akhirnya makan bareng dengan pria yang bernama Musa ataupun Baptis. Dan ternyata Musa itu adalah seorang keturunan assassin juga, seperti Kalem. Singkat ceritanya, Kalem pun makan dan tiba-tiba ia merasakan flashback dan lagi-lagi melihat bayangan dari Aguilar. Sofia dan ayahnya berada dalam suatu ruangan, dan ayahnya berkata bahwa Kalem harus masuk ke dalam Animus lagi. Kemudian cerita berpindah ke dalam ruangan kamar Kalem, dan di mana Kalem sedang berhadapan face to face dengan bayangan Aguilar lalu berkelahi dengannya. Tiba-tiba saja penjaga pun datang dan memukuli Kalem. Di saat itu Kalem terlihat sangat berbeda, jadi agak gila dan arogan. Kemudian pasukan Abstergo mengalahkan dan membawanya kembali ke dalam Animus. Di saat dalam ruangan Animus, Kalem terlihat emosi dan arogan. Kemudian Sofia pun mencoba untuk menenangkannya. Lalu Kalem dimasukkan ke dalam Animus. Pada saat ini Kalem kembali membawa kita ke zaman Aguilar. Dan di saat ini Aguilar dan Maria sedang berada di penjara karena mereka berhasil ditangkap oleh pasukan Templar. Kemudian mereka berdua pun bersumpah tidak akan membocorkan rahasia assassin pada Templar, dan akhirnya para penjaga pun membawa mereka ke sebuah lapangan untuk dieksekusi.
Sebelum dieksekusi, mereka berdua diberi wejangan-wejangan dulu oleh para pastor, dan para penonton pun bertepuk tangan ria. Bensin mulai ditumpahkan dan Ojeda membawa sebuah obor, sedangkan Aguilar berusaha melepaskan borgolnya. Dan Aguilar pun berhasil melepaskan borgolnya, tetapi salah satu assassin sudah dibakar terlebih dahulu. Aguilar pun bertarung dengan para prajurit dan Kalem pun mengikuti gerakannya. Pertarungan sengit terjadi dan mereka pun berhasil naik ke sebuah atap dan kabur menggunakan keahlian parkour mereka. Aguilar dan Maria sempat menatap Ojeda. Singkat cerita, Ojeda pun sempat hampir menyusul Aguilar, tetapi Aguilar mampu menghalaunya dan lagi-lagi ia pun dapat menghindar. Hingga sampailah di suatu atap dan Aguilar pun melakukan leap of faith, yaitu sebuah lompatan yang paling memorable dari franchise dari film Assassin ini. Karena Kalem yang belum bisa menahan dirinya di mesin Animus itu terlihat kejang-kejang dan tim medis pun menolongnya. Kalem kemudian ditempatkan di sebuah kolam dan akhirnya Kalem pun sadar. Sehabis membawa Kalem di dalam kolam, Sofia memberikan Kalem sebuah kalung. Kalung yang saat itu ada di TKP tempat pembunuhan ibunya, dan Sofia menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar pada Kalem. Yang mendengar itu langsung pun pergi. Di ruangan Kalem terus melihat kalung tersebut dan ia pun berlatih pencak silat. Di balik CCTV ternyata sudah ada ayah Sofia yang memperhatikannya. Ayah Sofia pun masuk ke dalam ruangan dan berbicara pada Kalem. Kalem kemudian meminta Dr. Rikin agar dirinya dibebaskan, tetapi Dr. Rikin menolaknya dan mengajak Kalem ke sebuah tempat yang berisi orang-orang yang gagal masuk ke Animus. Dr. Rikin pun kembali menceritakan kematian dari ibunya Kalem dan mengatakan bahwa ayah Kalem berada di dalam ruangan tersebut. Dr. Rikin meninggalkan sebuah hidden blade lalu pergi. Kalem pun kemudian mengambil pisau tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba Kalem pun menodongkan pisaunya tersebut pada ayahnya, dan kemudian ayahnya pun bercerita bahwa dulu ibunya sendiri yang meminta untuk dibunuh agar dia tidak direnggut oleh Abstergo dan diperiksa masa lalunya. Kalem yang paham akan hal itu pun akhirnya tidak jadi membunuh sang ayahnya dan malah memberikannya kalung dari ibunya. Kalem pun akhirnya memasuki sebuah ruangan dan di dalam ruangan inilah tiba-tiba para tahanan yang lain menusuk para penjaga dan menghajar Kalem dengan alasan bahwa Kalem akan menghancurkan Dekrit. Kalem yang marah berjalan menuju Animus dan dengan kehendaknya sendiri dia masuk ke dalam Animus tersebut. Dan lagi-lagi kita dibawa ke zaman Aguilar. Saat ini Aguilar berada di atas sebuah istana dan istana inilah Sang Sultan bertukar Apple of Eden dengan anaknya. Sang Sultan pun mengambil Apple of Eden dengan menyerahkan kepada perwakilan Templar. Sofia dan Rikin yang melihatnya terkagum, tetapi tiba-tiba dari atas Aguilar menembakkan bom asap dan masuk ke dalam istana lalu bertarung dengan para Templar. Aguilar pun berhasil menawan seorang anggota Templar dan mendapatkan Apple of Eden. Tetapi sayang, si Maria juga berhasil ditawan oleh Ojeda. Dan jahatnya Ojeda lagi malah membunuh si Maria. Dengan akhirnya Aguilar pun bergerut dengan Ojeda. Di dalam pertarungan, Ojeda dapat mengalahkan Aguilar dan Aguilar pun terkapar rubuh di tanah. Di saat Ojeda bersiap untuk menusuk Aguilar, Aguilar pun melihat hidden blade milik Maria. Kemudian Aguilar menggunakan hidden blade milik Arya tersebut. Lalu dihujamkannya hidden blade tersebut ke tubuhnya Ojeda dan akhirnya hidden blade milik Maria tersebut tertancap ke tubuh Ojeda. Lalu Ojeda pun tewas tak bernyawa. Kemudian Aguilar berusaha mengejar anggota temporer yang satunya lagi, tapi sudah terlambat karena para pasukan sudah berkumpul terlebih dahulu dan akhirnya Aguilar pun kabur lewat ruang bawah tanah. Saat Aguilar sudah sampai di luar, segerombolan pasukan Templar masih saja menghadangnya dan Aguilar yang tidak mempunyai pilihan malah memilih untuk melompat ke dalam jurang. Dan tiba-tiba saja di saat itu juga di ruangan Animus, mesin Animus malah rusak ketika memori Aguilar membuat Kalem melompat dan semua yang ada di ruangan tersebut pun bingung serta kaget. Singkat ceritanya lagi, Animus memperlihatkan Aguilar sampai di sebuah pelabuhan dan di sebuah kapal. Lalu Aguilar memberikan Apple of Eden kepada seorang nakoda dan ternyata setelah diolah ataupun dicari sumbernya adalah nakoda tersebut ialah Christopher Columbus. Aguilar menyuruh Columbus untuk membawa Apple of Eden sampai ke liang lahatnya. Di sini Aguilar sekarat dan di Kalem tiba-tiba melihat bayangan Aguilar dan para assassin yang terpenjara di Abstergo pun memulai gerakan pemberontakan. Kalem yang ada di ruangan Animus seperti ditangani oleh para assassin terdahulu, sedangkan para assassin zaman now membobol Abstergo dan memasuki ruang kontrol. Lalu Dr. Rikin memerintahkan untuk membersihkan fasilitas itu karena sudah dikuasai oleh para assassin. Di ruangan Animus tiba-tiba Sofia dibawa oleh tangan kanannya dan para
assassin bertarung dengan para security. Lalu Kalem tiba-tiba datang oleh arwah mendiang ibunya, membacakan sumpah assassin pada Kalem. Cerita kemudian dilanjutkan lagi, di mana saat itu para assassin berhasil masuk ke ruangan Animus dan melihat Kalem. Terlihat Kalem sendiri dan sedang ngobrol bareng ibunya, dan mulai saat itu pula Kalem resmi menjadi assassin, dan akhirnya para assassin di bawah pimpinan Kalem pun bertarung dengan pasukan Abstergo. Di saat itu Kalem melihat salah satu dari temannya tewas. Kemudian Kalem yang mendengar suara helikopter pun akhirnya memanjat Animus dan berniat untuk menyusul Dr. Rikin yang ada di dalam helikopter tersebut. Tetapi tindakan tersebut sudah terlambat. Pada keesokan harinya, Dr. Rikin berada di Katedral Sevilla, tepatnya makam Christopher Columbus, untuk mengambil Apple of Eden, dan akhirnya Dr. Rikin berhasil mendapatkan Apple of Eden. Kemudian beberapa hari kemudian, Dr. Rikin dan Sofia menghadiri pertemuan Templar, tetapi di saat itu para assassin sudah menyelinap ke dalam pertemuan tersebut. Di dalam ruangan pertemuan tersebut, Dr. Rikin memberikan sebuah sambutan. Namun di sisi lain, Sofia yang berada di luar ruangan bertemu dengan Kalem. Sofia merasa terhianati karena sebenarnya ayahnya ini bukan mau menyelamatkan dunia, tetapi malah ingin menguasai dunia menggunakan kekuatan Apple of Eden dan memusnahkan Assassin's Creed. Di dalam ruangan itu pula, ayah dari Sofia mengangkat Apple of Eden, dan tiba-tiba saja Kalem yang berada di belakang Dr. Rikin, dan Kalem pun langsung mengkombo ulti Dr. Rikin, maka tewaslah Dr. Rikin saat itu juga. Dan Apple of Eden pun sekarang kembali berada di tangan para assassin. Sofia yang melihat kematian ayahnya pun sekarang merasa dendam dengan para assassin dan memutuskan menjadi anggota Templar. Maka berakhirlah alur film Assassin's Creed ini, guys. Semoga kalian semua terhibur ya, guys. Bila Anda menyukai konten-konten alur cerita yang ada di channel saya, guys, silahkan di subscribe aja, guys. Dan bila Anda tidak menyukai konten-konten saya, maka jangan di subscribe ya, guys. Oke? Sekian dan terima kasih dulu. Saya pamit dan undur diri. Salam bersama alur cerita aja ya, guys. See you again. Bye bye, guys.